Ucapan terima kasih kepada aparat kepolisian yang telah tadi sejak sore yang telah membantu kami bahu-membahu demi suksesnya acara ini. Selanjutnya akan terima kasih kepada Bapak Camat Cibarusah yang hadir pada hari ini dan Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek. Mudah-mudahan langkah beliau diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga kepada Pokdar, pimpinan Haji Sugeng, ya, yang menjaga dari sejak pagi, yang telah mengizinkan tempat ini untuk adanya tablik akbar ini, dan juga ketua DKM kita yang mengizinkan tempat ini untuk yang tablik akbar. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada acara jamaah yang telah memberi saran kritik kepada kami untuk acara yang pertama kali ini. Kami siap lahir batin untuk dikritik manakala ada hal-hal yang kurang baik, kekurangan sana sini, itu kami terima dengan lega hati. Mudah-mudahan menjadi cambuk kita majelis gabungan yang ada di Mutiara Bekasi Jaya ini. Dan juga saya terima kasih juga kepada masyarakat Mutiara Bekasi Jaya yang menyumbangkan apa adanya untuk terselenggaranya tablik akbar ini. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan sana sini. Jadi mohon maaf kepada masyarakat dan juga para tamu yang mungkin ya masih belum kita menimbang-nimbang karena kami baru pertama kali belajar untuk mengadakan tablik sebesar ini. Demikian para jamaah sekalian sambutan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan yang baru saja disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia. Kemudian acara selanjutnya adalah sholawat dan infling jamaah yang akan diiringi dengan tim hadroh. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wan nuru yahdillah ilina diyahu wa fil hasyri dhillul salina liwa'u talaqqa minal ghaibi mujarrad hikmatan yang tarat bil khafi ghairi sawa'u wa anturu yahdilha irina diyahu Irina diyahu
عني ومسكنه الحاشا أجب من نرى كل النواحي Terima kasih kepada jamaah semua yang telah menginfakkan sedekahnya. Mudah-mudahan amalnya dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al Habib Muhammad Rizik Shihab. Marilah kita mendengarkan semuanya. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وفضيلة الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat setempat yang sama kita cintai,
kepada segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Terima kasih kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Teristimewanya dari majelis ratib dan maulid. Radiasinya tinggi. Tidak apa-apa, coba bagian sound system. Radiasinya terlalu kuat mic-nya. Jadi terima kasih kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, khususnya Majelis Ratib dan Maulid Perumahan Mutiara Cibarusa, Bekasi. Teristimewanya untuk guru kita Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, Ustadz Sahrial, dan juga yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kita kepada mereka. Kita doakan mudah-mudahan Majelis Ratib dan Maulid ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majlisan thayyiban, majlisan salihan, majlisan mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga kepada segenap pihak yang telah ikut mendukung terselenggaranya acara ini. Kita doakan semua, semoga mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sama berharap mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, dan segala kesulitan kita dimudahkan, dan kita semua mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sebagaimana sama kita maklumi pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati maulid Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa berita gembira sekaligus sebagai pembawa peringatan kepada segenap umat manusia. Beliau diutus bukan hanya untuk bangsa Arab. Beliau diutus bukan hanya untuk suku Quraisy. Beliau diutus bukan hanya untuk keluarga, anak dan keturunannya, tapi beliau diutus untuk seluruh suku bangsa, seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka, tidak sekali-kali kami utus engkau ya Muhammad, tidak kami utus engkau wahai Nabi, wahai Rasul,
illa melainkan kafatan linnas, untuk segenap umat manusia, basyiran sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran dan sebagai pemberi peringatan. Dan Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah nyatakan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan. Coba bagian sound system tadi awal sudah cukup, jangan ditambah lagi. Jadi kalau sudah cukup jangan ditambah, karena makin ditambah radiasinya makin besar. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah cukup jangan diubah lagi. Baik ya ikhwan. Jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, illa melainkan rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Al-alamin maknanya masiwallah. Apa saja selain Allah itu disebut al-alamin. Atau dengan kata lain, segala makhluk yang diciptakan oleh Allah di seluruh alam semesta ini semua disebut al-alamin. Sehingga dengan demikian Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat, bukan hanya untuk umat manusia saja, tapi juga merupakan rahmat untuk alam malaikatnya, untuk alam jinnya, untuk alam tumbuhannya, bahkan untuk alam hewan sekalipun, saudara. Artinya, saudara, kalau ajaran Nabi dilaksanakan dengan baik, kalau ajaran Nabi kita tegakkan sebagaimana mestinya, saudara, kalau apa yang telah disampaikan oleh Nabi betul-betul kita laksanakan sesuai dengan aturannya, jangankan manusia, hewan pun tidak akan pernah teraniaya, saudara. Itu salah satu pengertian rahmatan lil alamin. Makanya saudara, umat manusia apapun agamanya, apapun suku bangsanya, saudara, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau mereka tinggal di tengah mayoritas umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam, manakala mereka menjalankan ajaran agamanya dengan baik, mereka tidak akan pernah mengganggu umat beragama apapun yang ada di luar Islam, saudara. Tidak. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk mengganggu umat beragama lain, kecuali kalau mereka yang memulai mengganggu Islam, saudara. Kalau mereka mengganggu Islam, kalau mereka memporak-porandakan Islam, kalau mereka melakukan serangan-serangan terhadap umat Islam, maka wajib kita untuk membela diri, membela agama, membela kepentingan akidah kita. Enggak boleh kita biarkan siapapun merusak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu saudara, sekali lagi, umat Islam manakala menjalankan syariatnya dengan baik, maka saudara, itu akan membawa rahmat bukan hanya untuk umat Islam saja, saudara. Orang kafir sekalipun akan ikut merasakan hidup aman, tenang, tentram, manakala berdampingan dengan umat Islam yang menjalankan syariat nabinya. Alhamdulillah. Kalau gitu saya mau tanya semua yang ada di sini, kalau gitu syariat Islam indah tidak? Bagus tidak?
Perlu tidak untuk ditegakkan? Harus tidak untuk dilaksanakan? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makanya Pak, Bu, salah besar kalau ada orang kafir yang menghalang-halangi umat Islam menjalankan syariatnya. Salah besar. Loh kenapa? Kalau di Indonesia mayoritas umat Islam mau jalankan syariatnya dihalang-halangi. Akhirnya umat Islam kalau sudah tidak menjalankan syariat, nanti mereka akan menjadi orang jahat, saudara. Kalau mereka menjadi umat yang jahat, maka minoritas pasti akan tertindas, saudara. Justru kalau umat Islam menjalankan syariatnya dengan baik, mereka akan menjadi umat yang baik. Kalau mereka menjadi umat yang baik, maka kaum minoritas yang tinggal di tengah-tengah mereka pasti akan aman dan tenang, saudara. Makanya sekali lagi kita katakan, satu kesalahan besar kalau orang-orang kafir, saudara, ikut menghalangi umat Islam menjalankan syariatnya. Dan terlebih bodoh lagi, terlebih salah lagi, kalau yang menghalangi umat Islam menjalankan syariatnya justru umat Islam sendiri. Ini musibah, saudara. Kalau kau larang umat Islam menjalankan syariatnya, umat Islam menegakkan agamanya, mana mungkin umat Islam itu bisa menjadi umat yang baik? Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim memuji para sahabat Nabi, saudara, sebagai umat yang terbaik karena mereka menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah yang nyatakan, saudara, kuntum khaira ummatin, engkau sekalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh Allah untuk umat manusia. Kenapa kalian ini umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian selalu menyerukan kepada kema'rufan dan mencegah kemunkaran. Wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah. Jadi dulu generasi sahabat bisa menjadi umat yang terbaik karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan kekuatan iman kepada Allah, mereka jalankan segala perintah Allah dan Nabi-Nya, dan mereka tinggalkan segala larangan Allah dan Nabi-Nya. Mereka tegakkan syariat Allah. Itulah yang menyebabkan mereka menjadi kuntum khaira ummatin. Kalian sekalian adalah umat yang terbaik. Jadi jangan mimpi kita di zaman sekarang ini akan menjadi umat yang terbaik, umat yang bagus. Saudara, kalau kita tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, kalau kita tidak beriman kepada Allah, kalau kita tidak menegakkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak seluruh umat Islam, kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada para generasi muda, saudara. Hei generasi muda umat Islam, subhanul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Hei anak-anak muda, Anda hari ini sebagai pemuda, besok Anda akan menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Jangan lupa itu, saudara. Makanya kepada para pemuda kita, para calon pemimpin bangsa, dari mulai sekarang, tancapkan di hatimu yang paling dalam, masukkan dalam sanubarimu yang paling dasar, bahwa hukum Allah di atas segalanya, saudara. Tidak ada satupun yang lebih indah, lebih baik, lebih bagus daripada hukum Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Bagi orang yang punya keyakinan kepada Allah,
beriman kepada Allah, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, saudara. Maka itu sekali lagi tancapkan dalam hatimu yang paling dalam, bahwa hukum Allah yang terbaik, hukum Allah yang terbagus, hukum Allah yang terindah, hukum Allah yang terberkah, hukum Allah wajib untuk kita tegakkan dalam sendi-sendi kehidupan kita, saudara. Insya siap tegakkan hukum Allah, siap taat kepada Allah, siap laksanakan syariat Allah. Takbir, sallu ala nabi. Nah, makanya Pak Bu ya, camkan baik-baik ayat suci di atas ayat konstitusi. Saya ulangi sekali lagi, ayat suci di atas ayat konstitusi. Kenapa? Sebab ayat suci adalah ketetapan ilahi. Ayat suci itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat suci itu karena merupakan ketetapan ilahi, sehingga merupakan harga mati yang tidak boleh diubah dan direvisi, saudara. Apa yang Allah katakan halal, ya halal. Apa yang Allah katakan haram, ya haram. Apa yang Allah larang, ya jangan dikerjain. Apa yang Allah perintahkan, ya laksanakan. Simpel ajaran Islam, saudara. Inti ajaran Islam adalah laksanakan saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tinggalkan yang dilarang Allah dan Rasulnya, selesai. Dan semata-mata ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah. Nah, karena itu saudara, sekali lagi kita ingatkan, kenapa ayat suci di atas ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah ketetapan ilahi yang tidak boleh diubah ataupun direvisi, saudara. Harga mati. Berbeda dengan ayat konstitusi. Ayat konstitusi itu produk basyari. Ayat konstitusi itu ketetapan insani. Maksudnya apa? Buatan manusia, saudara. Karena dia buatan manusia, sehingga konstitusi apapun, dimanapun, kapanpun, saudara, tetap boleh dan bisa diubah serta direvisi, tergantung tuntutan situasi dan kondisi, saudara. Betul? Betul? Nah, kita berikan contoh di Indonesia. Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu landasan konstitusi yang harus kita taati, yang harus kita patuhi. Tapi ingat, konstitusi tetap bukan ayat suci, saudara. Manakala diperlukan untuk diubah, pasti akan diubah, saudara. Dan itu terbukti. Begitu kita reformasi pada tahun 1998, saudara, sejak tahun 2000, 2001, 2002, sampai 2003, Undang-Undang Dasar 1945, 4 kali diamandemen, saudara. 4 kali diubah, 4 kali direvisi, saudara. Itu bukti bahwa konstitusi bisa diubah, bahwa konstitusi bisa direvisi, bahwa konstitusi itu bisa dibatalkan, diganti dengan yang baru, bahwa konstitusi itu bisa diamandemen, saudara. Tapi kalau ayat suci, haram untuk kita ubah-ubah, haram untuk kita revisi, haram untuk kita batalkan atau kita amandemen, saudara. Betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, apa ayat Al-Quran boleh diubah-ubah? Jawab yang kompak, apa ayat Al-Quran boleh diubah-ubah? Apa hadis Nabi boleh diubah-ubah? Apa boleh kita buat-buat ayat Quran dengan hadis Nabi? Enggak boleh, saudara. Kalau begitu saya mau tanya, saudara, jawab semua yang hadir sini secara kompak, saudara. Mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Siap bela ayat suci? Siap tegakkan ayat suci?
Siap laksanakan ayat suci. Takbir. Sallu ala nabi. Makanya seorang muslim itu, saudara, harus punya harkat martabat yang berdiri atas dasar iman dan takwa. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, kita punya perjanjian dengan Allah, saudara. Setiap hari kita sholat, kita baca dalam doa iftitah kita, saudara. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita kepada Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, dan ibadahku ya Allah, wa mahyaya, dan hidupku ya Allah, wa mamati, dan matiku ya Allah, lillah, hanya untuk Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Tiap hari kita baca, saudara. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Kita berikrar di hadapan Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya sholatku, ibadahku, seluruh kehidupanku, dan matiku hanya untuk Engkau ya Rabb, hanya untuk Engkau ya Allah. Artinya kita siap untuk taat, patuh, tunduk kepada hukum yang diterapkan oleh Allah Subhanahu. Siap taat kepada Allah, siap patuh kepada Allah. Takbir. Oleh karena itu, saudara, kalau ada pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap konstitusi negara? Bagaimana sikap kita terhadap undang-undang negara? Bagaimana sikap kita dengan peraturan-peraturan pemerintah? Jawabnya, selama konstitusi dan undang-undang serta peraturan negara sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya, sejalan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan aturan Nabi, maka wajib untuk kita taat dan kita patuhi, saudara. Sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, sebagai rakyat, wajib kita patuh, kita taat, kita laksanakan aturan tersebut, saudara. Syarat, jangan sekali-kali bertentangan dengan syariat Islam, saudara. Betul? Betul? Sehingga manakala konstitusi, perundang-undangan, peraturan negara bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka wajib untuk kita tolak, saudara. Haram untuk kita taati, haram untuk kita patuhi, haram untuk kita laksanakan, saudara. Nabi menegaskan dalam hadisnya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang manapun, mau presiden, mau pimpinan MPR, mau pimpinan DPR, mau jenderal, mau menteri, mau kepala daerah, saudara, tidak ada ketaatan kepada mereka, saudara, kalau kita diajak untuk maksiat kepada Allah. Enggak boleh. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya berlaku dalam kemakrufan. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya umat Islam semua di sini, bisa tegas tidak? Bisa tegas tidak? Siap laksanakan konstitusi yang sejalan dengan ayat suci, dan siap tolak konstitusi yang melanggar ayat suci. Takbir. Al-Quran dan hadis Nabi mengharamkan minuman keras. Betul? Betul? Presiden dan DPR RI sedang menggodok rancangan undang-undang minuman beralkohol untuk dilegalkan secara nasional. Nah, saya mau tanya, saudara, Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras. Presiden dan DPR ingin membolehkan minuman keras secara nasional. Saya mau tanya, saudara, mau ikut presiden atau ikut Allah? Jawab yang keempat, ikut presiden atau ikut Allah? Ikut DPR atau ikut Nabi? Takbir. Allah dan Rasulnya melaknat LGBT, saudara. Melaknat perbuatan lesbian, gay, saudara, biseksual dan transgender. Tiba-tiba sekarang presiden dan DPR lagi didorong-dorong
oleh kelompok liberal untuk mengeluarkan undang-undang yang mensahkan perkawinan sejenis, saudara. Saya mau tanya, saudara, kalau sampai pemerintah mengeluarkan aturan yang membolehkan perkawinan sejenis, sementara Allah dan Rasulnya melaknat perkawinan sejenis, saya mau tanya, mau ikut presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Nabi? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, konstitusi yang dibuat oleh MPR, undang-undang yang dibuat oleh DPR, ketetapan keputusan yang dikeluarkan oleh presiden ataupun kepala-kepala daerah, saudara, wajib kita taati, wajib kita patuhi, wajib kita laksanakan selama tidak bertentangan dengan ayat suci dan hadis Nabi. Tapi kalau konstitusi yang dikeluarkan oleh MPR, undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR, keputusan yang dibuat oleh presiden maupun kepala daerah, saudara, jika bertentangan dengan ayat suci dan hadis Nabi, wajib kita tolak. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah, nggak boleh ayat suci dinomor duakan, saudara. Ayat suci harus selalu ada paling atas, betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Quran? Siap bela hadis? Siap bela Islam? Siap bela negara? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, karena itu, saudara, jangan kaget kalau kami selama ini terus-menerus memperjuangkan penolakan kepemimpinan kafir bagi negara Republik Indonesia. Nggak boleh, saudara. Ada yang jawab, Habib Rizik, tapi konstitusi membolehkan. Dalam konstitusi tidak ditulis soal agama. Saudara, para pemuda kita di sini perlu tahu sejarah. Bahwa pada tanggal 22 Juni tahun 1945, para pendiri bangsa Indonesia, pendiri negara Indonesia, saudara, itu sudah sepakat tanda tangan rame-rame bahwa Piagam Jakarta, saudara, merupakan dasar negara Republik Indonesia. Yang salah satu pasalnya, saudara, yaitu pasal ke-6 menyebutkan bahwa Presiden Indonesia adalah pribumi yang beragama Islam. Itu yang ditandatangani, saudara. Ditandatangani oleh Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, pimpinan NU ketika itu. Ditandatangani oleh Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, pimpinan Muhammadiyah ketika itu. Ditandatangani oleh Kiai Haji Agus Salim, pimpinan Sarekat Islam saat itu. Dan ditandatangani oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta, saudara. Bahkan seorang Kristen yang bernama saudara A.A. Maramis ikut tanda tangan, saudara. Sepakat, ini dasar negara Republik Indonesia, saudara. Tahu-tahu pada tanggal 18 Agustus 1945, karena dipaksa oleh Jepang dengan alasan ada orang di luar Islam tidak setuju, pasal itu dirubah, dihapus, saudara. Akhirnya agama Islamnya dihapus. Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli. Titik. Nggak perlu lagi agama Islam, saudara. Kita dikhianati. Ini pengkhianatan, saudara. Tahu-tahu begitu reformasi kemarin, tahun 1998, seorang tokoh Kristen, saudara, ngotot, saudara, supaya pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dirubah lagi. Sekarang apa bunyinya, saudara? Presiden Indonesia adalah WNI, titik. Jadi yang tadinya Indonesia asli beragama Islam, berubah menjadi Indonesia asli saja. Islamnya dibuang.
Sekarang Indonesia aslinya dibuang juga, saudara. Ditulis WNI titik. Berarti mau siapapun, saudara, mau orang Cina, mau orang Amerika, mau orang Jepang, saudara, kalau besok datang ke Indonesia dengan modal bisa bahasa Indonesia, bisa nyanyi lagu Indonesia Raya, kemudian mendaftarkan diri sebagai warga negara, terus dia punya duit, dia punya kekayaan, dia punya perusahaan, ikut dalam pemilihan presiden, menang, dia berhak untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Kurang ajar, kita dikhianati, kita dikadari, kita dibodohi. Insya Allah. Jadi saudara, sudah 2 kali kita dikhianati. Makanya saya katakan sekali lagi, saya nggak peduli. Konstitusi mengatakan orang kafir boleh jadi presiden di Indonesia. Enggak. Al-Quran mengatakan nggak boleh. Selesai. Allah melarang kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Saudara, buka surat An-Nisa ayat 144, saudara. Allah menyatakan, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 144, saudara? Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirin, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang-orang kafir aulia sebagai pemimpin kalian min dunil mu'minin, dengan kalian mengabaikan orang yang beriman. Padahal orang yang beriman yang pintar banyak, yang bersih banyak, yang jujur banyak, yang tidak korup banyak. Kenapa harus orang kafir yang dijadikan pemimpin? Sampai Allah berikan peringatan. Apa kata Allah? Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hei orang-orang Islam, kalau kau tetap bandel menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, aturiduna, apa engkau menginginkan an taj'alu lillahi, menjadikan bagi Allah 'alaikum sultanan mubina, menjadikan bagi Allah alasan untuk menyiksamu, untuk mengadabmu, untuk menghancurkanmu. Masya Allah, ancaman dari Allah. Allah laknat, Allah siksa, Allah adab orang-orang Islam yang dengan sengaja mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, saudara. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jadi berdasarkan ayat ini saya tanya, apa boleh orang Islam milih orang kafir jadi pemimpin? Boleh tidak? Boleh tidak? Enggak boleh. Orang kafir di wilayah umat Islam enggak boleh jadi pemimpin umat Islam, saudara. Enggak boleh dia jadi wali kota, enggak boleh dia jadi bupati, enggak boleh dia jadi gubernur, apalagi jadi presiden. Haram. Mari kita buka lagi, saudara. Kita buka lagi Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'idah ayat 51. Apa Allah nyatakan? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan, hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu menjadikan al-Yahud, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani, aulia, sebagai pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'din. Biarkan saja orang kafir itu menjadi pemimpin sebagian orang kafir yang lainnya, saudara. Jadi, kalau orang kafir dipimpin oleh orang kafir, silakan. Bali mayoritas Hindu, gubernurnya mesti Hindu, silakan. Manado mayoritas Kristen, wali kotanya mesti Kristen, silakan. NTT mayoritas Kristen, gubernurnya mesti Kristen, silakan. Kita nggak pernah protes, saudara. Tapi wilayah mayoritas Islam seperti Kalimantan Tengah, seperti Kalimantan Barat, termasuk ibu kota Jakarta yang mayoritas umat Islam, tidak boleh dipimpin kecuali oleh orang Islam juga, saudara. Takbir. Ini ketentuan Allah dalam Al-Quran. Sampai Allah mengatakan apa? Wa may yatawallahum minkum.
Barang siapa di antara kalian, hai umat Islam, ada yang dengan sengaja menjadikan orang kafir sebagai pemimpin kalian, fa innahu minhum, maka orang tersebut termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah yang nyatakan, muslim mana saja yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin tanpa kedaruratan, orang muslim tersebut zalim. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Apa boleh kita angkat orang Yahudi sebagai pemimpin? Apa boleh kita angkat orang Nasrani sebagai pemimpin? Enggak boleh, saudara. Tapi bukan berarti enggak boleh kita mengganggu mereka. Enggak boleh. Kita enggak boleh ganggu orang kafir. Enggak boleh, saudara. Orang kafir yang hidup di sekitar kita harus kita hormati, harus kita hargai. Enggak boleh kita ganggu harta bendanya, enggak boleh kita ganggu jiwanya, enggak boleh kita ganggu ibadahnya, saudara. Ya, kalau soal toleransi kita jaga. Kalau soal toleransi kita junjung tinggi, saudara. Tapi kalau soal kepemimpinan, haram. Enggak boleh umat Islam dipimpin oleh orang kafir, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Saya tambahkan lagi, saudara, buka surat At-Taubah ayat 23. Apa Allah nyatakan di sana, saudara? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Saudara, dalam ayat ini Allah menyatakan, hei orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum. Jangan sekali-kali kau jadikan ayah-ayahmu, kau jadikan saudara-saudaramu sendiri aulia sebagai pemimpin. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka lebih suka memilih kekafiran daripada keimanan. Bayangkan itu, saudara. Allah larang. Walaupun bapak kandung sendiri. Walaupun saudara kandung sendiri. Tapi kalau mereka kafir, saudara, tetap nggak boleh diangkat menjadi pemimpin. Kalau bapak sendiri, saudara kandung sendiri, kalau mereka kafir nggak boleh diangkat jadi pemimpin. Bagaimana orang lain? Masya Allah. Saya mau tanya, kita wajib tidak menghormati bapak? Wajib. Wajib. Walaupun bapak kita kafir, nggak boleh kita kurang ajar. Walaupun bapak kita kafir, nggak boleh, saudara, untuk kita sakiti. Nggak boleh. Soal menghormati orang tua, wajib kita hormati orang tua, walaupun dia kafir. Tapi soal kepemimpinan, saudara, walaupun bapak kandung sendiri, walaupun saudara kandung sendiri, nggak boleh kita angkat menjadi pemimpin kalau mereka memilih kekafiran daripada keimanan. Masya Allah. Sampai Allah nyatakan, wa may yatawallahu minkum. Kalau di antara kalian tetap ngotot, bandel, menjadikan bapak, saudara sebagai pemimpin, padahal mereka itu bukan orang beriman, mereka orang kafir, ulaika humuz zalimun. Kata Allah, mereka adalah orang-orang zalim. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu ayat Quran yang kita baca. Saya mau tanya, firman siapa? Jawab yang kompak, firman siapa? Firman siapa? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, siap patuh kepada Allah, siap taat kepada hukum Allah, siap laksanakan ayat Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. UUD 45 nggak melarang orang kafir jadi presiden, pemimpin di Indonesia. Al-Quran melarang. Saya mau tanya, mau ikut yang mana? Ayo, mau ikut yang mana? Jawab yang kompak, mau ikut yang mana? Ada pejabat nakut-nakutin saya, Habib Rizik. Jangan melawan konstitusi, nanti Habib dipenjara lagi. Yeay. Unyil.
Habib, Ustadz, Kiai, ulama mau ditakut-takutin sama penjara. Iya, kadal kebon. Justru kita mau takuti pejabat. Jangan terbalik, pejabat nakuti kita. Kita mau nakutin pejabat. Pejabat, kalau kau bikin undang-undang, kau bikin konstitusi yang melawan hukum Allah, melawan hukum Nabi, kau akan masuk neraka. Neraka. Saya mau tanya sama yang hadir nih, jawab yang kompak. Ayo, penjara neraka, saudara. Kerasan mana hukumnya? Jawab yang kompak, kerasan mana? Pedih mana? Pedih mana? Sakit mana? Kasih tahu pejabat neraka. Kita mau takut-takuti mereka dengan neraka. Mereka mau takut-takuti kita sama penjara. Iya, cacing pasir. Ngawur dong saudara. Kau nggak takut sama neraka? Hati-hati. Hati-hati, neraka itu hukumnya pedih saudara. Innallaha syadidul iqab. Allah itu siksanya pedih. Neraka siksa yang paling ringan saudara. Apa kata Nabi? Ini siksa neraka yang paling ringan. Saudara, ada batu kerikil dari dalam neraka ditaruh di telapak kaki seorang penghuni neraka. Tahu apa yang terjadi? Isi kepalanya mendidih saudara. Isi kepalanya mendidih. Bagaimana kalau dibakar dalam neraka saudara? Dihancurkan dalam neraka saudara. Na'udzubillah min dalik. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Mau masuk neraka? Mau masuk neraka? Jangan melawan Allah. Lalu mereka bilang, ya tapi bagaimana Habib? Ini kan konstitusi. Ya saya jawab, kan konstitusi lu yang buat, monyong. Nah lu rubah dong. Presiden, DPR, MPR. Itu kan konstitusi kau yang buat. Rubah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Rubah. Amandemen. Revisi. Supaya Allah ridho kepada presiden. Ridho kepada MPR. Ridho kepada DPR. Ridho kepada Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi bukan kita anti konstitusi, bukan. Kita cinta negeri, kita cinta konstitusi, kita hormat umaro. Tapi tolong jangan langgar ayat suci dong, betul? Betul? Saya mau tanya semua yang ada di sini, cinta NKRI? Cinta negeri? Siap bela negara? Hormat konstitusi? Betul? Takbir? Nah, jadi jangan dibelokin. Jangan kalau saya ngomong begini, Habib Rizik anti Pancasila. Wah. Habib Rizik anti NKRI. Wah. Kurang ajar saudara. Bukan kita yang anti. Mereka yang mau acak-acak negeri. Betul? Saudara, saya dan kawan-kawan dari Front Pembela Islam dari FPI pernah dipanggil ke DPR. Begitu dipanggil oleh DPR, apa kata anggota DPR mengatakan? Habib Rizik, Anda dan FPI harus tahu diri. Wah. Apa-apaan ini? FPI minta pabrik minuman keras ditutup, tempat pelacuran ditutup, judi harus dilarang, ini haram, itu nggak boleh. Habib mesti tahu. Ini Indonesia bukan negara Islam. Jangan macam-macam FPI punya permintaannya. Galak bener anggota DPR. Masya Allah, jawab jangan. Jawab jangan. Oh spontan kita jawab. Pak, tunggu dulu. Indonesia memang bukan negara Islam. Tapi kau jangan lupa. Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Ayo saya mau tanya, Indonesia negara setan bukan? Negara setan bukan? Bukan. Indonesia adalah negara berdasarkan
ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Ayo saya mau tanya, sila pertama dalam Pancasila apa bunyinya? Sekali lagi. Lebih semangat. Lebih kompak. Berarti negara ini sejak didirikan saudara sudah berikrar, saudara, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Saya mau tanya nih umat Islam semua, ketuhanan yang Maha Esa, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa yang Maha Esa? Siapa yang tunggal tidak berbilang? Siapa yang Maha Besar? Siapa yang Maha Suci? Siapa yang Maha Agung? Takbir. Berarti saudara, ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti negara ini wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Nah sekarang saya mau tanya saudara, apakah pelacuran sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, apa pelacuran sesuai? Apa perjudian sesuai? Apa korupsi sesuai? Apa minuman keras sesuai? Apa saudara kemaksiatan sesuai? Jadi kita sampaikan ke anggota DPR, tunggu dulu. Kalau kalian anggota DPR ngotot mau mengizinkan pabrik minuman keras, ngotot mau melegalkan perjudian, ngotot ingin melokalisasi pelacuran secara resmi, ganti saja sila pertama Pancasila. Jangan ketuhanan yang Maha Esa, ganti jadi kesetanan yang luar biasa. Nggak bisa. Sekarang jujur, saya mau tanya deh semua, cinta Indonesia tidak? Betul? Saya mau tanya, apakah Anda sebagai bangsa Indonesia rela kalau dasar negara kita, saudara, dasar ketuhanan diganti dengan kesetanan? Jawab yang kompak, apakah Anda rela? Apa Anda ridho? Apa Anda suka? Di sini ada pejabat-pejabat kita yang kita hormati, kita cintai, saudara. Pak Camat, Pak Lurah, Kapolsek, saudara, Kapolres. Dengarkan baik-baik masyarakat di sini. Mereka tidak anti Pancasila. Mereka tidak anti ketuhanan yang Maha Esa. Mereka tidak anti konstitusi. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya, kalau begitu, kalau ada Habib Ustadz Kiai teriak di atas mimbar, tutup pabrik minuman keras, tutup perjudian, tutup pelacuran, larang segala kemunkaran. Saya mau tanya, berarti Kiai tadi sesuai tidak dengan sila ketuhanan yang Maha Esa? Sesuai tidak? Sesuai tidak? Berarti Pancasilais tidak? Pancasilais, saudara. Jangan dirobah-robah. Kiai lagi teriak, tutup pabrik minuman keras. Ada yang bisik-bisik, tuh Kiai nggak Pancasilais. Yeay. Kutil ayam. Justru kalau ada pejabat atau siapapun yang sengaja ingin melegalkan minuman keras, melegalkan judi, melegalkan pelacuran, berarti mereka sudah memperkosa dasar ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Mereka sudah mengangkagi Pancasila. Betul? Berarti mereka pengkhianat Pancasila. Betul? Takbir. Lah kok mereka yang khianat Pancasila, kita yang dibilang khianat Pancasila? Iya. Kiai lagi ngomong tutup pabrik minuman keras, tutup pelacuran. Wah, ini Kiai tidak Pancasilais. Pala lu bomenyan. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, ulama minta pabrik minuman keras ditutup, Pancasilais tidak? Pancasilais tidak? Ada pejabat ngizinin pabrik minuman keras, berarti Pancasilais tidak? Pancasilais tidak? Berarti yang menghina Pancasila yang mana, saudara? Saya mau tanya, ulama apa pejabat yang ngizinin pabrik minuman keras? Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Jadi jangan diputar-putar, saudara. Makanya saya katakan, saudara, kepada pejabat yang suka melacurkan diri, saudara, yang suka seenaknya bikin aturan bertentangan dengan Allah, maka saya katakan kalian ini bukan menjunjung tinggi Pancasila, tapi kalian menjunjung tinggi Pancagila. Nah, kalau dasar negara Indonesia, jujur saya mau tanya, Pancagila atau Pancasila? Siap jaga Pancasila?
Siap jaga Pancasila. Takbir. Makanya Pancasila jangan seenaknya ditafsirkan oleh mereka, saudara. Yang bikin Pancasila para ulama kita. Orang bilang Habib Rizik, yang bikin Pancasila kan Bung Karno. Tunggu dulu, baca sejarah yang betul, saudara. Bung Karno pada sidang rapat BPUPKI, saudara, setelah tokoh-tokoh bicara tentang dasar negara, giliran terakhir Bung Karno yang bicara, saudara. Bung Yamin waktu bicara mengusulkan supaya Indonesia punya 5 dasar negara. Kemudian Bung Supomo juga mengusulkan hampir serupa. Nah, terakhir yang pidato Bung Karno. Bung Karno setuju dengan 5 dasar negara. Beliau usulkan namanya Pancasila. Itu betul, namanya dari Bung Karno, saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu peri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara, peri ketuhanan. Bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Ketika sidang ada pimpinan NU, Kiai Haji Wahid Hashim. Ada pimpinan Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Ada pimpinan Sarekat Islam, saudara, Kiai Haji Agus Salim. Mereka tolak. Nggak bisa. Ketuhanan nggak boleh jadi nomor 5. Ketuhanan harus jadi nomor 1. Itu ulama yang ngotot, saudara. Biar tahu. Setelah berdebat habis-habisan, Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta nggak menang lawan Kiai, saudara. Kiai mau diajak berdebat, Nah, Al-Quran 30 juz ada di kepalanya. Kabar gila Pancasila cuma 5 butir. Betul. Al-Quran 30 juz ada di kepala, Pancasila 5 butir, kecil. Mau diajak berdebat mana bisa. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara Bung Yamin, Bung Supomo setuju. Ketuhanan dijadikan sila yang pertama. Enggak sampai situ. Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu sila dalam Pancasila adalah demokrasi. Ditolak oleh ulama, saudara. Enggak bisa. Demokrasi bukan ajaran Islam. Bukan demokrasi. Tapi musyawarah. Akhirnya dibuatlah sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok Habib hafal 5 butir? Masa kita nggak hafal? Makanya saya kaget ada menteri nggak hafal Pancasila. Kutil babi. Jadi pejabat Pancasila nggak hafal, ngawur tidak? Ngawur tidak? Bikin malu, saudara. Lihat tuh sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam. Ayo dalam. Yang kencang dalam. Sekali lagi dalam. Dalam permusyawaratan atau perdemokrasian. Musyawarah. Makanya datang ke desa-desa. Di kantor kepala desa, saudara, ada lambang desa seluruh Indonesia. Apa tulisannya? Musyawarah mufakat. Indonesia ini negara musyawarah, bukan negara demokrasi. Jangan dipelintir, saudara. Ini negara berdasarkan Pancasila. Ini negara berketuhanan. Ini negara musyawarah, bukan negara demokrasi, bukan negara liberal, bukan negara kafir, bukan, saudara. Ada yang nanya, Habib, emang apa bedanya demokrasi sama musyawarah? Mau tahu gak? Udah malam. Udah 11:30. Udah apa terus? Cuma 5 orang yang minta terus. Udah apa terus? Udah malam. Mau hujan. Tuh lihat, nggak ada bintang, mau hujan nih. Kehujanan nggak apa-apa. Mandi hujan. Sampai pagi. Betul. Lu sampai pagi, gua pulang.
Lu pikir ikan main di air? Masya Allah. Baik, singkat saja saudara. Musyawarah dengan demokrasi itu berbeda. Apa sih bedanya? Demokrasi itu dari kata demonstration atau demos kratos, saudara. Artinya hukum rakyat. Hukum dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu demokrasi. Kalau musyawarah dalam Islam, bukan. Dalam Islam saya mau tanya, hukumnya dari rakyat apa dari Allah? Dari rakyat apa dari Nabi? Dari rakyat apa dari Quran? Dari rakyat apa dari hadis? Nah, itu beda. Kalau begitu demokrasi dan musyawarah Islam sama atau beda? Jawab yang kompak, sama atau beda? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, musyawarah itu perintah Allah, ada dalam Al-Quran. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah nyatakan dalam Al-Quran, di antara identitas orang beriman adalah wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diselesaikan lewat jalan musyawarah. Nah sekarang saya mau tanya saudara, saking pentingnya musyawarah, di dalam Al-Quran ada surat namanya surat musyawarah, Asy-Syura. Surat Asy-Syura. Apa arti syura? Musyawarah. Nah saya tanya, apa ada dalam Al-Quran ayat demokrasi? Nggak ada. Surat demokrasi? Apa ada firman Allah berbunyi, berdemokrasilah kamu? Ya, kakian deh loh. Nggak ada. Itu beda yang kedua. Musyawarah ada dalam Al-Quran, demokrasi tidak ada dalam Al-Quran. Beda yang ketiga tadi, musyawarah perintah Allah. Demokrasi bukan perintah Allah, saudara. Kalau begitu, musyawarah dengan demokrasi sama atau beda? Sama atau beda? Beda, saudara. Yang keempat bedanya, karena musyawarah adalah perintah Allah, sehingga mustahil dalam musyawarah disepakati kemaksiatan. Mustahil, saudara. Atau dengan kata lain, mustahil musyawarah itu menghasilkan kesepakatan dalam maksiat. Nggak boleh. Nggak bisa. Musyawarah tidak mungkin menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nggak mungkin. Karena perintah Allah. Mana mungkin Allah perintahkan kita halalkan yang haram, haramkan yang halal. Mustahil. Sedangkan dalam demokrasi sering terjadi. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Sering terjadi tidak? Sering terjadi. Nah buktinya tadi Allah udah nyatakan minuman keras halal, DPR mau ngebolehin, haram, DPR mau ngehalalin. Kacau tidak? Allah menyatakan minuman keras haram, Nabi menyatakan minuman keras haram. Tahu-tahu presiden dan DPR mau membolehkan. Ini demokrasi yang mau ngebolehin. Tapi kalau kita pakai musyawarah dalam Islam, nggak bisa, saudara. Nah yang kelima, kenapa dalam musyawarah tidak mungkin sepakat dalam maksiat, sedangkan dalam demokrasi bisa sepakat dalam maksiat? Sebab musyawarah harus tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan demokrasi tunduk kepada suara terbanyak, bukan kepada Al-Quran, bukan kepada As-Sunnah, kepada suara terbanyak. Oh, di DPR disidangkan, dirapatkan, apakah laki boleh kawin dengan laki? Apakah perempuan boleh kawin dengan perempuan? Rapat. Anggota DPR ada 600 orang, yang 400 LGBT semua. Umpama. Kira-kira saya tanya, kira-kira nanti begitu rapat setuju gak tuh? Kira-kira yang mayoritas setuju gak? Voting, saudara, musyawarah nggak ketemu. Voting, saudara, siapa yang tidak setuju dengan laki kawin sama laki? Yang 200 berdiri nggak setuju. Saudara, siapa yang nggak setuju berdiri 200. Lalu siapa yang setuju? 400 berdiri, bencong semua. Karena mereka lebih banyak, akhirnya jadi undang-undang disahkan. Betul? Betul? Saya mau tanya, bisa terjadi gak dalam negara demokrasi?
Bisa. Tapi kalau dalam musyawarah bisa terjadi gak? Nggak bisa, saudara. Itu beda musyawarah dengan demokrasi. Kalau gitu saya tanya, musyawarah sama demokrasi sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Ada lagi yang beda. Dalam musyawarah, suara ulama nggak sama suara orang bodoh. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Nggak sama. Orang yang punya ilmu dengan yang nggak punya ilmu nggak sama. Suara presiden sama suara pelacur nggak sama. Masa presiden mau disamain sama pelacur, saudara? Masa presiden mau disamain sama preman, saudara? Betul? Dalam musyawarah nggak sama. Suara Pak Camat sama suara bencong nggak sama. Nggak bisa disamain, saudara. Itu dalam musyawarah. Yang pinter, yang bermartabat, yang terhormat, suaranya harus lebih didahulukan daripada yang nggak punya ilmu, daripada yang nggak punya kehormatan. Betul? Tapi dalam demokrasi enggak. Dalam demokrasi one man, one vote. Satu orang, satu suara. Ayo dalam demokrasi saya mau tanya, suara presiden berapa? 1. Suara pelacur? Berarti presiden sama dengan? Kan kurang ajar itu. Masa presiden disamain sama pelacur, saudara? Saya mau tanya, dalam demokrasi suara ulama berapa? Suara ulama berapa? 1. Suara preman? Lah kok ulama disamain sama preman? Kurang ajar. Saya mau tanya, ulama sama preman sama atau beda? Sama apa beda? Presiden sama pelacur sama atau beda? Beda dong, saudara. Maka saya katakan, kalau ada pejabat yang mengatakan Indonesia negara demokrasi, berarti dia sama sama pelacur. Berarti dia sama sama pelacur. Dia yang sudah menjatuhkan dirinya sama rendah seperti pelacur, suaranya disamakan. Tapi kalau pejabat mengatakan Indonesia adalah negara Pancasila berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdiri atas dasar musyawarah, berarti dia nggak sama sama pelacur, saudara. Dia nggak sama sama preman. Dia nggak sama dengan orang yang tidak punya martabat. Betul? Maka itu saya mau tanya, demokrasi musyawarah sama atau beda? Jawab yang kompak, sama atau beda? Sama atau beda? Nah kalau begitu yang jamaah yang ada di sini saya mau tanya, pilih yang mana, demokrasi atau musyawarah? Jawab yang kompak, pilih demokrasi atau musyawarah? Demokrasi atau musyawarah? Siap tegakkan musyawarah? Siap jalankan musyawarah? Takbir! Masya Allah. Jadi jangan diputer-puter, saudara, jangan. Makanya saya nggak pernah dan saya tidak pernah mengatakan dan tidak pernah mau terima kalau Indonesia disebut negara demokrasi, apalagi negara liberal, saudara. Enggak. Indonesia negara Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Bagus tidak? Bagus tidak? Kita diajari musyawarah sama pendiri bangsa, saudara. Bukan dengan demokrasi-demokrasiat. Enaknya Indonesia sekarang mau dibawa seperti demokrasi liberal. Seperti demokrasi barat. Semuanya serba mau diizinkan, saudara. Sampai akhirnya sekarang LGBT kurang ajar. Melakukan perkawinan sejenis secara terang-terangan di Bali, saudara. Ini Indonesia. Ini bukan Amerika. Ini bukan Eropa. Ini Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh LGBT diizinkan. Betul? Laki melaki kawin. Lu mau adu pedang. Dasar goblok. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada profesor, doktor, saudara, guru besar, dosen pasca sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta. Dia mengatakan perkawinan sejenis tidak apa-apa. Laki boleh kawin sama laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Ini profesor doktor, saudara, sebagai anggota Dewan Pakar Kementerian Agama RI. Masya Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi kalau Dewan Pakar Kementerian Agama model begini, bagaimana negeri ini, saudara? Astagfirullahaladzim.
Saya mau tanya nih, orang Kibarusa. Di sini Kibarusa kan nih? Kibarusa nih di sini? Betul? Pantes jauh banget. Iya, tadi naik mobil nggak sampai-sampai kayak ke ujung dunia. Hampir saya kasih nama Ki Jauh. Masya Allah, saudara, saya mau tanya nih sama orang Cibarusa. Saya dilahirkan di Tenabang, Jakarta. Lahir di sana, besar di sana, saudara, hidup di sana, saudara. Seumur-umur, saya nggak pernah lihat ayam jago kawin sama ayam jago. Kalau ketawa, sumpah nggak pernah. Gua sampai sumpah. Nggak ada, saudara. Saya mau tanya, di Kibarusa ada gak? Jawab Bang Gembak, ada gak? Ada gak? Ayam binatang nggak punya akal, betul? Betul. Ayam binatang nggak punya akal, nggak pernah sekolah SD. Ayam tahu laki nggak boleh nyodok laki. Betul. Ada profesor doktor, guru besar Universitas Islam Negeri, anggota Dewan Pakar Kementerian Agama RI, mengatakan laki boleh kawin sama laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Saya mau tanya, ini ayam ngerti laki nggak boleh kawin sama laki, ini profesor nggak ngerti. Pertanyaan saya, yang binatang yang mana ini? Yang binatang yang mana? Yang binatang yang mana? Yang binatang yang mana? Ayam? Ya binatang juga. Cuma nih profesor lebih binatang, saudara. Loh kenapa? Saudara lebih binatang, itu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat, lebih hina, lebih bejat, lebih menjijikkan daripada binatang ternak, saudara. Masya Allah. Jangan kata ayam, binatang yang halal. Babi. Najis mughaladhah, betul? Betul? Enggak pernah jantan kawin sama jantan. Babi. Jadi kalau ada profesor yang bilang laki boleh kawin sama laki, lebih jelek dari Jawab yang Gembak, lebih jelek dari Na'udzubillah min. Kira-kira jelas gak? Hati-hati saudara soal LGBT. Ini ada informasi nih. Bencong laku di TV. Bencong. Ya bener saudara, di TV coba lihat. Pembawa acara, presenter banyak bencong, betul? Betul? Sampai artis-artis saudara saking takut nggak laku ikut-ikutan kayak bencong. Coba kita lihat, ada artis lelaki badan keker urat, wah gede ngomongnya, saudara. Kacau tidak? Sampai ada ustadz ketularan juga, jamaah. Kacau. Kacau tidak? Ayo jujur, gara-gara televisi begitu, sekarang anak-anak muda kita banyak gak yang tingkahnya kayak bencong? Banyak gak yang niru bencong? Berapa banyak saudara, siang namanya Wawan, malam jadi Wati. Siang ditanya, saudara, malam ketemu orang ditanya, siapa namanya? Oh, nama saya Titi. Begitu besoknya ketemu, Titi ya bukan, foto besok. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Itulah Indonesia. Saya mau tanya, apa Anda rela Indonesia dirusak macam itu? Jawab yang Gembak, apa Anda rela Indonesia dirusak macam itu? Siap jaga Indonesia? Siap selamatkan Indonesia? Takbir! Jadi Indonesia negara liberal atau musyawarah? Indonesia negara demokrasi atau musyawarah? Siap pertahankan musyawarah? Siap perjuangkan musyawarah? Takbir! Sallu ala Nabi. Oh, ini kalau bicara demokrasi musyawarah sampai besok nggak kelar nih saudara. Oh panjang ini saudara urusannya. Tapi paling tidak
sedikit kita buka wawasan wacana dulu, saudara. Jadi jangan sekali-kali kita pasrah kepada lawan untuk mengatakan, oh iya Indonesia ini negara demokrasi. Enggak. Kalau itu Anda katakan, Anda sudah kalah sebelum perang, saudara. Jadi katakan di hadapan mereka, Indonesia negara musyawarah. Sejak berdiri tanggal 17 Agustus 1945 sampai hari ini dan seterusnya, kita akan pertahankan Indonesia sebagai negara musyawarah. Betul? Betul? Sila pertama, ketuhanan yang maha. Yang kedua apa? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya negara republik ini sudah sepakat wajib untuk menegakkan keadilan. Betul? Betul? Nah makanya saudara, saya kaget. Ada bupati muslim korupsi 1 miliar ditangkap, jebloskan ke penjara. Ada wali kota muslim korupsi 2 miliar ditangkap KPK, jebloskan ke penjara. Ada gubernur muslim, saudara, dituduh korupsi padahal dia nggak makan duitnya. Cuman tuduhannya ya walaupun dia nggak makan duit tapi udah punya niat. Tetap di penjara. Bayangin saudara, sampai niat di penjara juga. Bayangin saudara. Giliran ada gubernur kafir di Jakarta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga resmi negara, saudara. BPK mengaudit dan menyatakan bahwa Ahok, saudara, terlibat di dalam penyelewengan uang negara yang merugikan negara 1,8 triliun. Ini BPK sudah lapor ke KPK. FPI sudah 4 kali datang ke KPK. Kita laporkan dengan bukti lengkap, dengan bukti kwitansi, bukti laporan keuangan, bukti pernyataan BPK. Sampai kami dari FPI diundang oleh BPK. Kami datang, saudara. BPK memaparkan karena ada tuduhan, oh BPK tidak fair, oh BPK ini ingin memfitnah Ahok, oh BPK ini ngebohong. Akhirnya BPK mengundang ulama, mengundang ustadz, mengundang JMJ, mengundang FPI. Saudara, kita dialog, dipaparkan semua bukti. Ahok korupsi. Lalu kenapa saudara KPK nggak berani panggil? Apa dilindungi oleh presiden? Apakah dilindungi oleh Menko Polhukam? Ini negara harus adil. Orang Islam yang korupsi, tangkap, jebloskan ke penjara. Orang di luar Islam pun kalau korupsi, tangkap, jebloskan ke penjara. Nggak boleh ada perbedaan, betul? Takbir. Makanya saudara, kemarin kami datangi lagi KPK. Ulama-ulama, kiai-kiai, habaib-habaib, sepuh. Saudara, ada kiai yang usianya sudah 80 tahun. Ada kiai yang usianya sudah 83 tahun. Ada kiai yang usianya sudah 73 tahun. Sepuh. Datang bersama-sama ke KPK. Datang, saya antar, saudara. Kami sampai di KPK jam 8 pagi, saudara. Kemudian polisi memberikan kabar, Habib, anggota KPK belum ada yang datang. Lah kan digaji merakyat, kemana tuh pada? Kok korupsi waktu, saudara? Kan katanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, nggak boleh telat datang ke kantor, betul? Betul? Kita katakan kepada polisi, ya udah nggak apa-apa lah Pak. Kami tunggu sampai jam 9. Setelah jam 9 datang lagi polisi. Habib, kami sudah sampaikan ke dalam, pimpinan KPK nggak ada yang menerima. Kurang ajar, saudara. Ini ulama ratusan orang dengan ribuan umat Islam datang, mereka nggak mau terima. Kita sabar, sudahlah Pak, sampaikan. Ini kan sepuh-sepuh yang datang. Ini ada ketua MUI, Kiai Haji Khalil Ridwan, saudara. Ini ada juga Kiai Haji Munawir Asli, tokoh sepuh Betawi. Ini semua tokoh-tokoh sepuh, terima walaupun cuma 5 menit. Mereka cuma mau nyampein surat, minta supaya Ahok diperiksa dengan teliti. Mereka enggak mau terima. Saudara, sampai saudara jam 10, mereka masih tetap tidak mau terima. Kemudian jam 10:30, jam 10, setengah 11, polisi datang, apa mereka bilang? Habib, kami udah berusaha. Kemudian ada satu ustadz yang ikut masuk ke dalam, melobi, apa kata ustadz? Habib, tadi orang KPK bilang,
Ya sudahlah, nggak usah, kami nggak mau terima. Terus polisi kasih tahu kepada KPK, ini kalau Anda nggak terima, bahaya. Ini di luar ribuan orang. Nanti kalau mereka lihat kiai-kiai sepuh nggak diterima, ini anak-anak muda bisa marah. Nah, kalau mereka marah kan bisa terjadi chaos. Kalau terjadi chaos, kami ini polisi yang akan kewalahan. Ini polisinya baik ini, saudara. Ngomong, tolonglah, kata polisi. Apa jawab mereka, saudara? Enggak peduli. Kalau terjadi chaos, itu tugas polisi dong ngamanin. Kurang ajar, saudara. Dia mau adu domba, kita sama polisi. Kurang ajar. Akhirnya 10:30 belum diterima, saudara. Ya, masa mulai panas. Yang tadinya jalan tidak ditutup, jadi ditutup. Tadinya kita larang, jangan nutup jalanan. Jangan mengganggu pengguna jalan. Biarkan orang berlalu lintas dengan leluasa. Tanpa kita ganggu mereka. Tapi karena masa marah, nggak bisa dikendalikan. Mereka tutup semua jalanan. Bahkan yang muda-muda udah maju ke depan. Ambil posisi untuk nyerbu gedung KPK, saudara. Kalau itu diserbu, saya yakin KPK bisa kita rebut. Kenapa? Polisi nggak banyak yang tugas saat itu, saudara. Ada yang nanya, Habib, kenapa polisi tidak banyak? Sebab kita sudah koordinasi dengan polisi. Pak, kami bukan mau anarkis, kami bukan mau ribut. Tolong Bapak koordinasi ke dalam. Kalau mereka terima, keluar, kita bubar. Selesai. Karena polisi yakin, saudara, bahwa kita pegang janji tidak akan anarkis. Dan polisi yakin orang KPK akan mau terima kiai. Maka polisi yang ditugaskan sedikit. Coba kalau terjadi, saudara, masa marah, polisi diserbu, saudara, gedung KPK dibakar. Siapa nanti yang akan disalahkan? Umat Islam. Kurang ajar KPK, saudara. Ini yang membuat saya marah besar. Nah, akhirnya, saudara, begitu masa hampir bentrok dengan polisi, polisi semua sudah berdiri. Kita yang kalang kabut untuk meredam mereka, saudara. Baru akhirnya, saudara, Polda turun tangan, menekan KPK untuk tetap menerima. Baru akhirnya mereka mau terima, saudara. Mereka terima, tadinya hanya minta 2 orang. Kita tolak, enggak. Karena mereka naik minta 5 orang. Enggak, kita bilang. Karena ini sepuhnya banyak. Karena mereka izinkan 10. Baik kalau 10. Kita bawa kiai-kiai masuk, saudara. Jam 11 baru kami masuk. Dari jam 3 sampai jam 11, 3 jam. Ulama dijemur, saudara. Sampai ada Ustadz Mas Hadi, mantan anggota DPR RI. Dari fraksi PKS. Usianya sudah cukup lanjut, saudara. Pingsan di jalan. Masuk ICU saat ini, saudara. Dijemur 3 jam. Makanya begitu masuk ke dalam, saudara. Duduk di dalam. Pimpinan KPK duduk depan kita, saudara. Begitu mereka mempersilakan, silakan. Apa mau disampaikan oleh Kiai? Saya katakan kita jangan dialog dulu. Anda mesti menjelaskan kepada kami. Kenapa Anda ini digaji oleh rakyat? Gedung KPK dibangun dengan uang rakyat. Kenapa begitu rakyat datang Anda tolak? Ini yang datang ribuan umat Islam. Bersama habaib, ulama dan kiai. Saya minta penjelasan. Akhirnya dia bilang, kita orang lagi sibuk. Kita ada prioritas. Kita sebetulnya udah datang dari jam 7. Saya bilang bohong. Polisi memberikan laporan jam 8 kalian belum ada. Kalian belum ada jam 8. Dari mana kalian datang jam 7? Apa polisi ngebohong? Polisinya ada di situ, saudara. Oh, dia akhirnya, saudara. Dia berbelat-belit, saudara. Mengajak debat kusir. Saya nggak terima. Saya katakan Anda kurang ngajar kepada ulama. Kurang ngajar kepada kiai sepuh. Saya tunjuk. Ini kiai-kiai, ini ketua MUI. Ini kiai-kiai usianya sepuh semua. Kalian kurang ngajar. Wah, dia ancam saya. Oh, Habib Rizik mengatakan kami kurang ngajar. Coba catat. Kita digituin. Dipikir kita takut kali. Cacing pasir. Ditantang begitu kita berdiri. Catat, rekam. Saya katakan kalian kurang ajar. Kalian bajingan. Catat. Saudara, udah melotot, saya berdiri, saya paranin, mau apa? Untung dia nggak berdiri gua cocok. Untung dia nggak berdiri, saudara.
Kita udah cocok, ya bukan. Kita orang Betawi. Ikan bawal, buah terong. Lu jual, gua borong. Betul? Takbir! Takbir! Nah, akhirnya kita kasih tahu, saudara. Kita kasih tahu kepada pimpinan KPK. Anda ini harus tahu diri. Kalau kami di depan marah, sampai terjadi chaos, nanti akhirnya masyarakat, anak-anak muda ini, yang Laskar FPI, yang pemuda-pemuda dari FBR, saudara, kan gabungan semua, saudara. Nah, nanti rame-rame, FBR pakai motor, 100 motor, FPI 100 motor, Forkabi 100 motor, rame-rame bisa datang ke rumah Anda. Nama Anda kami tahu, alamat Anda kami tahu. Nanti kalau kami datangi, kan kesian istri Anda, kan kesian anak Anda, kan kesian keluarga dan tetangga Anda, terganggu. Nah, kami tahu aturan, kami datang ke kantor Anda, terima dong. Nah, kan lu digaji merakyat. Kok digaji merakyat nggak mau terima, saudara? Sampai akhirnya Anda katakan, Anda jangan kaget kalau kami marah. Bagi saya, lebih baik saya duel berkelahi dengan Anda 1 lawan 1 daripada masyarakat yang bentrok dengan polisi nanti. Takbir! Kita tantangin, mau duel sini. Lu pikir gua takut? Ya kalau duel beneran gua buka jubah gua. Ya kalau pakai jubah keserimpet ntar. Betul? Betul? Takbir! Jadi jujur saya tanya, itu tingkah laku KPK macam itu kurang ajar tidak? Jawab yang keempat, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, baik, terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir! Masya Allah. Akhirnya saudara, setelah itu baru KPK bicaranya merendah, dia ketakutan sendiri, saudara. Saya bilang, lain kali Anda ulangi begitu, kami nggak datang ke KPK, kami datang ke rumah Anda. Gue datengin rumah lu. Apa susahnya sih? Betul? Kita nih datang baik-baik, mau diskusi, mau dialog. Jangan begitu, saya bilang, jangan. Tapi alhamdulillah pada akhirnya mereka menyadari kesalahan, mereka minta maaf secara terbuka. Nah, kemudian setelah selesai, ini pimpinannya langsung nyerbu, langsung salaman saya, peluk, minta maaf, nggak paham, minta maaf bener apa takut, nggak ngerti dah. Pokoknya dia udah minta maaf, udah selesai, betul? Tahu-tahu ada yang nakal petugas KPK. Kami masuk ke dalam, nggak boleh bawa HP. Kami diperiksa, saudara, dianggap teroris kali ya. Diperiksa badan semua, HP ditinggal, baik. Polisi mengawal, tidak boleh bawa HP juga polisinya. Nah, petugas KPK bawa kamera untuk arsip, untuk dokumen. Baik, silakan mereka rekam. Nah, jadi begitu kejadian mereka rekam. Tahu-tahu rekamannya mereka sebar di YouTube, saudara. Dan mereka potong. Yang mereka muat, cuma saya lagi melotot lagi, saudara. Catat. Ah, itu dia tuh. Betul. Begitu TV kita, saudara. Kalau FPI lagi tablik akbar, nggak masuk TV. Enggak. Oh, di Aceh, saudara, ada tsunami, saudara. 1.300 laskar FPI turun, kerja 4 bulan di Aceh, saudara, mengurus 100.000 mayat. Kita ambil itu mayat dari berbagai tempat, kita bersihkan, kita masukkan kantong-kantong mayat, kita sholatkan, kita kuburkan, saudara, 100.000 mayat. Saya mau tanya, itu kerjaan kecil atau besar? Jelek atau bagus? Ada masuk TV? Nggak ada, saudara. Oh, di Padang terjadi gempa bumi, ribuan sekolah rubuh, saudara. Kita turunkan ribuan laskar, saudara. Bangun sekolah-sekolah darurat, supaya anak-anak sekolah tetap bisa belajar, tetap bisa ujian, tetap bisa terima rapot, saudara. Kita bangun tenda-tenda kesehatan, datangkan dokter-dokter secara gratis, bagikan itu makanan, buka dapur umum. Saya tanya, itu kerja kecil atau besar? Jelek atau bagus? Ada masuk TV? Oh, terjadi letusan Merapi di Yogyakarta 2 kali, saudara. Kita datangkan ribuan laskar, bersihkan perkampungan-perkampungan, saudara, dari lahar dinginnya, dari debunya. Kita bangun rumah-rumah yang runtuh, saudara. Buka dapur umum, buka klinik darurat, buka sekolah darurat, saudara. Sampai berbulan-bulan. Kerja kecil, kerja besar? Jelek atau bagus?
Ada masuk TV? Begitu FPI lagi ngemplangin liberal masuk TV. Begitu FPI ambil nih botol minuman keras, dipecahin masuk TV, diulang-ulang sebulan nggak berhenti. Betul? Betul? Ini malam ini kita lagi maulid, bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Ada masuk TV? Mau masuk TV? Gampang, lu pukul-pukulan lagi. Lu pukul-pukulan berkelahi masuk TV. Nanti masuk TV. Tablik akbar Habib Rizik terjadi perkelahian. Masuk TV tuh sebulan. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah begitu saudara. Jadi waktu kita datang ke KPK, kita sampaikan argumentasi kita sampaikan protes kita, dipotong, nggak dimasukin di TV. Begitu lagi melotot, catat. Dia masukin saudara. Ibu-ibu yang nonton galak bener tuh Habib melotot. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, jadi kalau saya marah macam itu kepada KPK, wajar tidak? Jawab yang kompak, wajar tidak? Dukung tidak? Takbir! Nah, jadi kita minta saudara kepada KPK untuk memanggil Ahok dan memeriksa. Nggak bisa KPK nggak panggil saudara. Nggak boleh. Orang kalau sudah dinyatakan oleh BPK dalam auditnya merugikan uang negara 1,8 triliun, saudara, 99,9% wajib jadi tersangka. Wajib ditangkap. Ada apa, saudara? Ahok dibiarkan, saudara. Makanya saya katakan kemarin, kami datang ke KPK melaporkan Ahok, bukan karena dia Cina, bukan. Bukan karena dia kafir, bukan. Karena dia korupsi. Korupsi. Saya mau tanya, pejabat muslim korupsi, tangkap jangan? Tangkap jangan? Pejabat di luar Islam korupsi, tangkap jangan? Takbir! Nah, makanya sekarang ada lagu baru di Jakarta. Saya lagi ajarin anak-anak kecil. Mau denger gak? Mau denger gak? Lagunya singkat, mau tahu? Lagunya begini, Ahok maling, Ahok maling, Ahok maling. Bisa gak? Bisa gak? Ayo coba rame-rame, saya mau dengar semua. Ahok, 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 takbir. Jadi kita mau tuntut Ahok di KPK karena Cina bukan? Karena kafir bukan? Tapi karena apa? Karena apa? Karena apa? Tapi yang kurang ajar media, saudara. Udah nyata-nyata korupsi, pakai dibilang pahlawan anti korupsi. Mulut lu bojengkol. Makanya kita lihat lagi, saudara. Nanti insya Allah dalam bulan depan ini, kita mau bikin gerakan lagi di Jakarta. Tapi kita nggak mau datang lagi nemuin pejabat. Jangan, ntar jangan-jangan ketemu pejabat, gua keruak lagi lah. Jangan. Jadi kita mau keliling Jakarta, masuk ke kampung-kampung, saudara pakai speaker, pakai toa, di mobil tinggal teriak, Ahok maling, Ahok maling. Setuju? Setuju? Dulu kan orang Betawi di kampung-kampung, kalau ada layar tancap, ada pengumumannya pakai mobil. Pakai mobil keliling kampung, tontonlah nanti malam, kan begitu kan? Nah sekarang kita begitu, kita pakai adat Betawi. Oke. Gua mau teriak sekeliling kampung, Ahok maling, setuju gak? Setuju tidak? Takbir! Masya Allah. Saudara, ini sekarang soal reklamasi Teluk Jakarta, saudara. Beberapa anggota DPR sudah ditangkap, betul? Itu perdanya belum ada. DPR baru ngebahas. Perda soal reklamasi Teluk Jakarta dan reklamasi 16 pulau di Kepulauan Seribu. Ini perda belum beres. Ahok sudah bikin SPK, surat perintah kerja kepada beberapa perusahaan, saudara, untuk mengerjakan itu proyek. Itu kurang ajar. DPR belum setuju, dia udah mau kerjain, saudara. Itu duit bukan duit bapak moyang lu, Ahok. Itu kan duit negara. Harus ada aturannya, saudara. Dia kasih ke Podomoro, saudara, untuk dikerjakan. Nggak bisa. Tunggu perdanya dulu. Kalau perdanya jadi, dia setujui, silakan saudara untuk digarap oleh perusahaan. Perda belum ada, dia sudah keluarkan surat perintah tugas. Itu namanya korupsi, saudara. Penyalahgunaan jabatan. Kenapa KPK diam? Makanya kemarin kami tanya, kenapa Anda diam? Ini anggota DPR-nya udah ditangkap.
Saudara, hari ini satu anggota DPR lagi dipanggil sebagai tersangka, saudara. Nah, kenapa Ahok nggak diperiksa? Dia yang tanda tangan. Dia yang suruh orang kerja, saudara. Padahal itu kerjaan nggak boleh dimulai. Perdanya belum ada. DPRD belum setuju. Saudara, saya mau tanya, kalau DPRD belum setuju, peraturan belum ada, Ahok seenaknya mengerjakan, berarti benar atau salah? Benar atau salah? Nah, kalau begitu, saudara, sampai terjadi korupsi di sana. Kalau begitu, Ahok terlibat tidak? Nah, jadi jangan sembarangan, saudara. Waktu bilang Ahok pahlawan anti korupsi, Ahok bersih, pala lu bomenyan. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, sebelum saya akhiri, saya tanya sekali lagi nih umat Islam semua di sini. Hukum yang tertinggi, hukum siapa? Hukum yang tertinggi, hukum siapa? Mana lebih tinggi, konstitusi dengan ayat suci? Siap tegakkan ayat suci. Siap bela Allah. Siap bela Nabi. Siap bela Quran. Siap bela Islam. Siap bela negara. Siap bela NKRI. Takbir. Takbir. Ayo orang Bekasi, angkat tangannya semua, angkat tangannya semua. Takbir. 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 Siap bela Allah. Siap bela Nabi. Siap bela Quran. Siap bela Islam. Siap bela NKRI. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlal badri ya Allah. Salatullah salamullah semua ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terus ilahi kfir wa akrimna binil matalib minna. Ilahi kfir wa akrimna binil matalib minna. Wadafi masaatina bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa salli ala Nabiyil barri bila addin wala hasrin. Wa salli ala Nabiyil barri bila addin wala hasrin. Wa ali sadatin ghurrin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah.
Terus salatullah salam Allah ya ghaffarul dhunub wa ya sattarul uyub salatullah wa ya mufarrijal kurub wa ya muqallibal qulub habib ilahana salatullah اغفر لنا ذنوبنا ala واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين يا رب صلاة الله ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تقطع منانا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا واحسن عاقبتنا واصلح نياتنا والف بين قلوبنا يا رب العالمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين صلوا على النبي. Mudah-mudahan hajat kita digabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan ada yang bubar sebelum ditutup dengan doa. Setuju? Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih kepada segenap panitia. Terima kasih kepada Habib Abdurrahman Al-Jufri. Terima kasih kepada Ustadz Sahrial. Terima kasih kepada para kiai. Terima kasih kepada Pak Camat. Terima kasih kepada Pak Lurah. Terima kasih kepada Pak Kapolsek, Pak Kapolres atau yang mewakilinya. Pak Dandim atau Pak Dan Ramil juga yang mewakilinya. Terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khairal jaza. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa oleh Kiai Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karibina wa maulana Muhammad. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatna sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidahu ya rabbana kal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka islamana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amulana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fika nafika wa amanik wa jiwarika wa i'azik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zibagi wa zi'anin musyari kulli syar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala khairil bariyah sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-qabul.